Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Jika kita ingin mempunyai return yang tinggi gitu ya, tapi eh, maksudnya return yang tinggi itu dalam misalnya ya dalam sebulan tuh ya, suatu saham bisa naik lebih dari misalnya 30%. Nah, dari yang besar-besar atau 20% lah gitu ya. Nah, return-return yang besar seperti itu biasanya jarang terjadi di saham blue chip gitu ya, kecuali saham blue chipnya tuh antara dia udah turun banget baru dia balik lagi naik gitu ya, atau dia ya ketika dia lagi break terus ya pasarnya mungkin tadinya masih ya biasanya sih ya harus koreksi dulu lah gitu ya. Tapi kalau saham blue chip lagi dalam keadaan normal uptrend gitu biasanya jarang terjadi kenaikan yang luar biasa. Dan tentunya gitu ya biasanya juga kan yang namanya berita selalu telat gitu ya, dan kita nggak tahu nih gitu saham apa sih yang bakal naik gitu. Tapi kalau kita ngeliat grafik biasanya ya kita melihat saham-saham yang akan naik nih gitu, apa aja sih gitu kira-kira ya. Sekarang kita akan membahas salah satu saham properti, yaitu ini LPCK, Lipo Cikarang. Menariknya ya tentunya tentunya menariknya adalah ini base-nya udah cukup lama, terus dia akan nah, dia akan ngebreak ini nih garis trend line ini. Jadi kalau udah pivot pointnya udah benar-benar kelihatan mau udah nggak usah terlalu di banyak mikir gitu ya. Dan terus ini nih ya, volume di sini udah kecil. Lalu di sini orang-orang mulai akumulasi. Dia walaupun turun ya di sini ya. Nah, pola apa saja yang terbentuk? Satu, tes inverted hand and shoulder. Udah jelas. Lalu VCP terbentuk juga. Seperti itu gitu. Lalu ada trendline ini, trendline bawah, ada trendline ini, dan kelihatannya gitu ya udah pasti sedang mencoba untuk break gitu. Kita juga lihat nih di daily chartnya kan tuh udah kelihatan dia memang sedang mencoba untuk break. Kemarin juga udah coba nih tes-tes dikit tapi volumenya belum naik terlalu tinggi. Break tutup di atas 13.80, kayaknya 13.90 kalau mau aman beli mungkin, atau 13.95 ini karena ada si trend line ini nih. Trend line ini di atas 13.95 titik belinya kan. Lihat aja volumenya di setengah jam, sejam pertama trading. Mau spekulatif ya masuk duluan, karena biasanya kalau udah naik ya nggak dikasih turun. Biasanya gitu ya kalau saham-saham break gitu, jadi jangan sampai telat. Jadi pentingnya kenapa kita beli di sini gitu ya jadi kalau kita break di sini gitu ya, kemungkinan besar ini akan jadi supportnya. Tapi kalau kita telat di sini gitu ya, terus dia ke support gitu ya, di kocok gitu ya, digoyang ke bawah, biasanya stop loss kita suka kena gitu ya. Misalnya kalau kita pakai mathematical stop loss gitu ya, 8% gitu, dan biasanya tuh bisa di check out aja misalnya sampai ke sini dikit gitu ya, wah kena gitu, harus cut loss gitu. Tapi kalau kita beli pas di sini walaupun lebih awal, tapi itu jauh lebih aman. Karena apa? Karena kita udah jelas nih support di daerah bawahnya di mana. Ini support terakhirnya adalah di sini, kita beli di sini. Nah walaupun mantul gitu ya tuh, dia 7% gitu, nggak akan sampai eh ke stop loss gitu ya, walaupun ya 7% ya cukup dalam gitu. Cuman ya biasanya ya seperti itulah gitu ya. Cuman kalau kita belinya agak tinggi nih, belinya telat di sini, stop lossnya kena. Jadi kalau ada break itu lebih baik menunggu base berikutnya, sabar karena banyak gitu yang membentuk VCP. Coba sabar ke yang lain gitu ya. Misalnya nih, kalau kemarin contohin adalah, nah ini juga sebetulnya ada di watchlist tapi dia terbang duluan. Ya ini biasa nih, seperti biasa base and break base.
break gitu. Tapi kalau kita beli di sini ini dia bisa di check out turun, cuman nggak tahu nih turun sampai kapan. Alangkah baiknya kita nunggu base lagi seperti ini. Anggap aja nih kalau mau lihat dikit seperti ini gitu ya. Nah, titik belinya ya di sini. Tapi kalau udah beli di sini ya pasti udah akan asyik dulu nih kayak gini. Short. Nah, apakah penurunan ini bisa sampai 8%? Oh, itu ini kan hampir ARB gitu ya. Si ini tuh. Nah, ketika ada ARB ya bingung juga. Ketika ARB besoknya di ARB-in lagi nggak bisa dikasih jual, ya repot juga gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita nunggu base seperti ini jauh lebih aman. Seperti itu ya, kita bahas lagi si report Cikarangnya. Jadi ini udah kelihatan banget nih gitu ya. Beli jika break segini, ini adalah cut lossnya. Targetnya ya tentunya ini pasti ada resisten kecil-kecil lah gitu ya. Di sini pasti ada resisten kecil-kecil. Tapi kalau lihat aja ditembus dengan volume yang cukup dahsyat, wah sangat-sangat menarik sih gitu untuk dibeli, untuk diikuti gitu ya. Di sini juga pasti ada resisten gitu. Nah, kita melihat sedikit si beritanya gitu ya. Nah, ini beritanya sebetulnya salah satu yang kalau baca buku Mark Minervini gitu ya, atau si siapa mungkin gurunya dia si William O'Neill, ada yang bilang kalau manajemennya ganti dia cukup ada positif nih, tapi manajemennya tergantung siapa gitu ya. Jadi jangan mencari manajemen yang cuman bisa misalnya merawat gitu ya, tapi harus bisa yang menumbuhkan gitulah pada bahasanya gitu ya. Jadi mereka memang membentuk perubahan anggota komisaris perseroan, tapi ya komisaris biasanya cuman mengawas dan setuju aja gitu ya, persetujuan gitu. Beda dampaknya mungkin dengan direktur yang benar-benar mengatur bagaimana perkembangan bisnisnya gitu. Dan kalau kita lihat si laporan keuangannya nih, margin itu sebenarnya penting ya, nanti kita akan lihat nih 7% untuk si net profit marginnya. Return on investment kecil sih gitu ya, karena ini dunia properti. Mungkin return on investmentnya memang kecil-kecil gitu. Nah, long term debt to equity, oh ini nggak sedikit. Nah, kita lihatin aja. Jadi cukup baiknya adalah di kuartal 1 di 2021 kemarin mereka mengalami kerugian. Di 2021 terakhir dia minus, net income-nya minus. Sekarang udah positif lagi nih gitu ya di kuartal 1 2022. Bahkan nilainya net income-nya hampir mirip dengan si 2020. Kayak ini mah 2021 ini ya annual. Ini 2021 mungkin mereka nutup apa gitu yang ada ruginya besar gitu. Padahal di quarter 3-nya masih untung. Ini kalau kita lihat keseluruhan ya gitu ya. Ini annual, ini net income-nya positif gitu ya kalau di ini ya ditotalin gitu. 2020 yang minus, jadi udah cukup turn around, sudah membuktikan selama setahun dan 3 bulan performanya untung gitu ya. Kita lihat si cash flow-nya. Positif. Nah, ini sih yang saya paling suka tuh sebetulnya ya ini. Setidaknya cash flow-nya positif. Positifnya tuh ya juga ini kan jauh lebih bagus daripada ini gitu ya. Dan kebetulan saya juga suka ke Lipo Cikarang yang memang tanahnya masih banyak. Mungkin bisa bikin cluster lagi yang baru. Mereka juga kan lagi launching cluster. Cuman yang nggak tahu seberapa laku gitu ya. Sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.